Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan serta menampilkan simulasi aplikasi tugas akhir ini. Sebelum masuk ke penjelasan sistem, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Mei Lestari MKom selaku dosen pembimbing materi yang telah memberikan bimbingan, arahan serta masukan berharga dalam proses penyusunan tugas akhir ini. Tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada Ibu Zaimatun Niswati SPT MPD selaku dosen pembimbing teknik yang telah banyak membantu dan mengarahkan saya dalam segi teknis penyusunan maupun penulisan. Baik, sekarang langsung kita masuk ke dalam simulasi aplikasinya. Sebelum menjalankan aplikasi, langkah pertama yang harus dipastikan adalah exam PP-nya sudah dipastikan dalam keadaan aktif, serta modul Apache dan MySQL-nya di sini sudah di-start dengan benar. Nah, setelah kedua service tersebut dipastikan berjalan, selanjutnya langsung kita buka direktori atau folder utama penyimpanan aplikasi ini. Nah, untuk folder penyimpanan aplikasi ini saya simpan dalam local disk, lalu folder exam pp, folder htdocs, dan folder mesin jahit. Untuk menjalankan aplikasi ini saya menggunakan Gitbus. Alasan saya menggunakan Gitbus adalah karena alat ini menyediakan terminal berbasis Bash atau Linux yang lebih stabil, memiliki integrasi perintah command line yang fleksibel, serta memudahkan mengeksekusi perintah-perintah environment aplikasi secara lebih cepat dan efisien jika dibandingkan dengan terminal standar lainnya. Di sini kita langsung saja kita klik kanan di sini, lalu open Gitbus here. Nah, maka muncul seperti ini, komen seperti ini, lalu kita ketikkan php spark serve. Nah, di sini untuk memanggil kode igniter seperti ini. Nah, disebutkan kalau misalkan aplikasi kita itu dalam atau berada pada localhost 8080. Nah, ini nanti yang kita akan ketikkan dalam Google pencarian. Nah, ketika kita sudah melakukan ketika kita sudah mengetik alamat atau link yang tadi, ketika sudah di enter, maka tampilan yang pertama yang muncul yaitu landing page awal aplikasi, di mana di sini disebutkan aplikasi ini adalah sistem pakar diagnosa kerusakan mesin jahit, membantu teknisi dalam melakukan identifikasi kerusakan mesin berdasarkan gejala menggunakan metode forward chaining. Nah, untuk tampilan layar sebelah kiri ini yaitu halaman untuk login, di mana halaman untuk login ini saya bagi dua. Yang pertama mungkin untuk login user, dan yang kedua login untuk admin. Sini akan saya coba simulasikan halaman untuk user terlebih dahulu. Nah, karena sebelumnya saya sudah pernah login dan sudah membuat akun, maka di sini kita tinggal masuk saja, masukkan email beserta passwordnya. Nah, ketika sudah login, halaman pertama yang akan muncul pada saat user membuka aplikasinya yaitu dashboard utama. Di sini disebutkan, selamat datang pada saya. Gunakan sistem pakar untuk membantu mengetahui kemungkinan kerusakan mesin jahit berdasarkan gejala yang Anda temukan. Nah, di sini user bisa langsung melakukan diagnosis. Lihat riwayat. Nah, lihat riwayat di sini yaitu untuk mengecek hasil diagnosis sebelumnya dari user tersebut. Nanti bisa kita bisa kita lihat.
Nah, di sini untuk user terdapat 3 halaman utama. Yang pertama ini dashboard, yang kedua diagnosis. Di sini proses di mana user memasukkan gejala-gejala yang ditemukan pada saat kerusakan atau mesin jahit tersebut rusak. Nah, di sini halaman riwayat. Di sini untuk mengecek riwayat-riwayat yang pernah kita cek atau yang pernah kita diagnosis sebelumnya. Baik, kira akan saya langsung mulai simulasinya. Di sini kita bisa memilih lebih dari satu atau minimal satu gejala sebelum melakukan diagnosis. Di sini akan saya coba mendiagnosa 2 gejala kerusakan yang saya temukan. Contoh G001, benang atas ring putus, dan yang kedua G004, jahitan loncat. Jahitan loncat di sini yaitu mesin tidak menghasilkan jahitan pada beberapa bagian tertentu. Nah, ketika kita sebagai user sudah memilih gejala yang ditemukan sesuai dengan kondisi mesin, sesuai dengan kerusakan mesin, lalu kita mulai diagnosisnya. Nah, di sini baru yang namanya proses forward chaining dilakukan. Hasil pemeriksaan diagnosis. Hasil pemeriksaan berdasarkan gejala yang dipilih. Kesimpulan diagnosisnya, tegangan benang tidak sesuai. Sistem menemukan hasil berdasarkan gejala yang dipilih dan aturan forward chaining. Nah, di sini gejala yang dipilih yaitu yang pertama G001, benang atas ring putus. Yang kedua G004, jahitan loncat. Solusi perbaikannya, di sini terdapat rekomendasi perbaikan. Atur tegangan benang. Periksa dan sesuaikan tegangan benang bagian atas dan bawah agar sesuai dengan jenis kain yang digunakan. Jadi di sini ketika si user atau si operator sudah memilih gejala dan sudah ditemukan ternyata kerusakannya yaitu diakibatkan oleh tegangan benang yang tidak sesuai, maka sistem akan merekomendasikan perbaikan seperti ini. Atur tegangan benang. Periksa dan sesuaikan tegangan benang bagian atas dan bawah agar sesuai dengan jenis kain yang digunakan. Nah, di sini ditampilkan ID diagnosanya, tanggal diagnosisnya. Di sini tanggal 26 Agustus 2026 jam 10.55. Metodenya menggunakan metode forward chaining. Nah, ketika user sudah melakukan diagnosis dan sudah diketahui kerusakannya karena apa dan rekomendasi perbaikannya seperti apa, jika user ingin melakukan diagnosa ulang atas kesimpulan diagnosis sebelumnya, user bisa memilih diagnosis lagi. Di sini saya sudah siapkan tombolnya. Atau jika dirasa hasil dari diagnosa di sini user sudah sesuai atau sudah fix, maka user bisa kembali ke dashboard, atau di sini ada pilihan untuk melihat riwayat dari aktivitas user sebelumnya atau gejala-gejala atau temuan-temuan kerusakan sebelumnya. Di sini bisa diketahui sudah terdapat 5 kali user melakukan diagnosis. Ya, mungkin di sini 3 halaman utama untuk user. Mungkin kita lanjut untuk halaman admin. Di sini kita logout. Nah, baru kita di sini masukkan email admin. Karena saya sudah pernah buat sebelumnya untuk admin, maka di sini saya tinggal proses login saja, masukkan email dan passwordnya. Nah, di sini landing page awal untuk admin.
ketika admin sudah melakukan proses login. Yang pertama, di sini terdapat dashboard atau halaman utama, di mana di sini menampilkan total keseluruhan gejala, total keseluruhan kerusakan, dan total role yang ada beserta total user yang sudah menggunakan aplikasi ini. Di sini kenapa total gejala, total kerusakan baru ada 5 dan total role ini baru ada 6, karena memang admin belum melakukan penginputan keseluruhan terkait total gejala, total kerusakan, dan total role. Pada tampilan layar sebelah kiri di sini disebutkan basis pengetahuan. Dalam basis pengetahuan di sini terdapat 4 tampilan utama. Yang pertama di sini data gejala. Nah, untuk tampilan data gejala di sini disebutkan penomoran, kode dari gejala, nama gejala beserta deskripsinya. Serta di sini statusnya masih aktif atau tidak. Dalam artian di sini kalau masih aktif berarti gejala-gejala tersebut itu masih sering diketemukan atau sering dijumpai oleh operator atau user dalam keseharian proses produksi. Terus yang kedua, halaman data kerusakan. Di sini hampir sama dengan halaman data gejala sebelumnya. Di sini menampilkan nomor, kode dari gejala-gejala yang ada, nama kerusakan beserta deskripsinya. Di sini statusnya hampir sama. Ini kenapa masih aktif? Karena memang kerusakan data kerusakan yang di sini memang masih sering diketemukan oleh user atau admin. Dan ini memang masih diakui datanya oleh pakar. Di sini untuk tampilan ketiga data solusi. Data solusi di sini menampilkan kode dari solusi yang ada, kode kerusakan solusi beserta deskripsinya dan statusnya. Untuk statusnya di sini hampir semua, mulai dari data kerusakan, data gejala itu kita bisa edit. Di sini kita bisa edit statusnya. Kalau memang itu sudah tidak aktif, ya kita tinggal pilih tidak aktif. Nah, terakhir untuk tampilan keempat, basis aturan. Nah, di sini di mana bisa dibilang otak dari aplikasi ini, yaitu aturan forward chaining untuk proses diagnosa kerusakan mesin jahit. Di sini proses utamanya di sini yang menentukan mulai dari kondisi gejalanya beserta kesimpulannya seperti apa. Nah, di sini penentuannya. Nah, admin juga di sini bisa melihat riwayat dari diagnosa user yang sudah pernah melakukan diagnosa di aplikasi ini. Di sini kita bisa melihat ada 7 kali proses diagnosa yang sudah dilakukan. Nah, ini data-data user yang sudah melakukan login atau yang sudah menggunakan aplikasi ini. Nah, baik dari data gejala, data kerusakan, data solusi maupun basis aturan, di sini admin bisa menambahkan ataupun mencetak laporan dari setiap halaman. Contoh dari data gejala, admin bisa mencetak laporan dari data gejala yang ada. Kita bisa lihat contohnya. Nah, seperti ini. Ini
ini tampilan dari laporan data gejala. Dari laporan ini itu disahkan oleh asisten manajer mekanik. Di sini data kerusakan sama dengan data gejala tadi, kita bisa cetak laporannya. Laporan data solusi. Ini laporannya berbentuk PDF. Laporan yang ditampilkan di sini sama persis dengan halaman yang ada di sini. Nah, ketika admin ingin menambahkan data kerusakan, di sini saya sudah sediakan tombolnya untuk melakukan tambah data. Kita coba. Di sini untuk kode kerusakannya otomatis. Di sini dapat dilihat kode kerusakan dibuat otomatis oleh sistem. Jadi dipastikan tidak ada pengkodean yang double untuk kode kerusakan. Nama kerusakan di sini kita bisa simulasikan contoh. Jahitan Metobi. Nah, di sini bagian untuk mendeskripsikan jahitan Metobi itu seperti apa. Nah, seperti ini. Ini hanya contoh. Statusnya kita bisa pilih simpan kerusakan. Maka secara otomatis data kerusakan berhasil ditambahkan. Di sini. Begitu juga dengan tampilan-tampilan yang lain, mulai dari data gejala, data solusi maupun basis aturan, semuanya admin bisa proses penambahan, dan tombol penambahannya sudah kita sediakan di sini. Baik, mungkin itu saja simulasi aplikasi dari tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.